Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat malam jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas anugerahnya kita bisa lagi bertemu, beribadah bersama pada malam hari ini. Dan diinformasikan Kadim pada malam hari ini Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Dalam persiapan Bapak Diaken, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah hadir. Pujian sembah kami naikkan padamu Bapa di sorga, karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami semua. Kami jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4 telah siap untuk beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami bermohon padamu Tuhan, Engkau kuasai kami satu demi satu. Beri kami Tuhan ada hati untuk rindu mendengarkan firman-Mu, untuk rindu beribadah bersama Engkau. Kami bermohon lagi Tuhan, Engkau pagari rumah ini Tuhan, agar rumah ini dipenuhi dengan suara-suara bala tentara surgawi-Mu, agar kami Tuhan terlindung dari segala mara bahaya, godaan iblis. Oh Tuhan Yesus, kami mengaku Tuhan kami banyak dosa, kami banyak keterbatasan, tapi kami mohon padamu Tuhan, Engkau selalu menguasai kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami di ibadah pada malam hari ini, Bapak Jeffrey Delaru. Tuhan tolong beri kemampuan, Roh Kudus memagarinya Tuhan, agar Bapak Diaken Jeffrey mampu Tuhan melayani lewat firman-Mu dan memimpin ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan peribadatan kami di malam ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dengarkanlah doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah kami, ampunilah kami Tuhan. Amin. Baiklah, kita mohon pentabisan ibadah malam hari ini. Persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di Kolom 4 pada keluarga Winerungan Lesar tertabislah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami puji, puja hanya lewat anak-Mu Yesus Kristus. Di malam hari ini, dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di Kolom 4, bersama-sama dengan keluarga Winerungan Lesar di tempat ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, seraya mengaku akan segala salah dan dosa pelanggaran yang seringkali kami perbuat, bahwa tanpa sengaja ataupun barangkali dengan kesengajaan, seringkali kami telah menyakiti hati sesama kami oleh karena ucapan, ujaran kami yang telah menyinggung, membuat sesama kami sakit hati. Tanpa kami sadari, kami telah menghakimi bahkan menghukum sesama kami. Oleh karena itu, Bapa di surga, kami mohon ampun kepadamu. Tahirkan kami dari segala salah dan dosa kami. Bersihkanlah kami dari segala salah dan dosa kami. Dan biarlah darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib mentahirkan kami dari segala salah dan dosa kami. Malam hari ini juga Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, melayakkan kami untuk membaca merenungkan berita firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan jemaat-Mu, bahkan terlebih bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Alkitab bersama-sama dari kitab Perjanjian Baru di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 42
dengan judul perikop adalah hal menghakimi. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42. Bolehkah kita baca bersama-sama? Mari kita mulai. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan disurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai itu mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. MTPJ ada dua pokok pikiran yang mendasari, yaitu yang pertama bahwa kehidupan umat di Manado Minahasa Bitung ini sebenarnya adalah kehidupan yang didasarkan atas kolektivitas kebersamaan. Kita biasanya selalu hidup dalam kebersamaan, tapi dalam perkembangan teknologi di mana manusia sudah dapat mengurus kebutuhan ataupun kepentingan hidupnya, kebutuhan hidupnya dengan sendiri, maka berkembanglah manusia menjadi individualis, kemudian mementingkan diri sendiri, tidak lagi melihat akan orang lain. Lalu yang kedua, perkembangan daripada media sosial yang begitu sangat menyolok, penuh dengan ujaran-ujaran kebencian, bahkan menghakimi, menghukum yang sangat tinggi, sehingga Gemim mengambil bacaan ini sebagai bacaan yang perlu bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak seperti ini. Memang dalam banyak hal orang mengatakan bahwa netizen Indonesia paling buruk, cepat sekali menilai akan kehidupan manusia, orang lain, bahkan melakukan justifikasi, menghakimi, menghukum, bahkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Lukas ini dalam memahami peristiwa salib adalah lebih menekankan pada implementasi bagaimana memaknai salib itu, peristiwa kematian Yesus Kristus, dibandingkan daripada Matius, Markus yang lebih banyak menceritakan peristiwa salib itu. Tetapi Lukas lebih pada implementasi bagaimana melaksanakan perwujudan salib itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kitab Lukas ini sering disebut juga sebagai Injil Keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, cerita ini adalah ketika Yesus ada di Galilea, di mana Tuhan Yesus melihat akan kehidupan di Galilea, di mana para elit yang dimaksud adalah para tokoh-tokoh agama. Kalau rupa orang sekarang sudah di gereja, so ini penatua diaken sudah dimaksud. Baru ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, dan disebutkan terakhir adalah elit, maksud adalah tua-tua, para tua-tua ini. Nah, mereka ini yang dalam pandangan mereka adalah yang paling benar. Lalu mereka mulai mencari-cari kesalahan sekecil apapun di luar komunitas itu, sehingga fitnah, sehingga hal-hal yang tidak benar beredar di masyarakat pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan kritikan terhadap
kehidupan masyarakat pada waktu itu dengan memberikan cerita soal jangan menghakimi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perihal persoalan menghakimi ini di sini bukan berarti kehidupan seorang hakim salah. Dan kalau bilang jangan menghakimi, bagaimana nih hakim bekerja? Dan hakim bekerja kan menghakimi. Orang bersalah masuk di pengadilan. Sementara itu nih hakim-hakim semua tersinggung. Orang bekerja memang menghakimi, habis itu menghakimi, itu hukum. Ini semua yang masuk di pengadilan. Lalu kalau gereja bilang jangan menghakimi, jangan menghukum, kok mau bagaimana? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita soal hal menghakimi ini adalah bukan persoalan profesi seorang hakim, tetapi persoalan perilaku, persoalan karakter kita, persoalan kita dalam pergaulan, di mana perilaku menghakimi ini adalah perilaku orang yang menganggap diri paling benar. Orang yang menganggap diri paling benar, lalu orang lain dianggap keliru. Apalagi menganggap diri yang paling benar ini disusupi oleh ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa amarah, ada rasa balas dendam, bahkan ada kecemburuan. Nah, ini yang lebih parah lagi. Maka menganggap diri paling benar akan diikuti dengan perilaku fitnah, hal-hal yang tidak benar atau orang bilang hoax kalau di media sosial, itu akan terjadi. Orang tanpa orang sadari, maka orang akan mulai menghakimi, bahkan menjadi albojo. Orang hukum kasihan orang itu tanpa orang teriksa baik-baik. Apakah memang betul ataupun cuma cerita-cerita karang-karang. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan orang, jangan orang berperilaku seperti itu. Jangan orang berperilaku bahwa orang ini paling benar, bahwa penatua dan diaken itu paling benar, jemaat sah, atau menganggap karena kita paling tua kita tuh paling benar, atau menganggap karena kita punya jabatan tertentu kita tuh paling benar. Itu dianggap oleh firman Tuhan malam hari ini kita tidak berperilaku seperti itu. Apalagi menimbulkan ada iri hati, ada kecemburuan, ada amarah, ada dendam, lalu mulai menceritakan hal-hal yang tidak baik, tidak benar dari orang-orang ataupun sesama. Nah, ini menjadi lebih parah lagi. Kita telah menghakimi dan tanpa kita sadari kita telah menghukum dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan supaya kita jangan melakukan hal seperti itu. Saya coba-coba cari rujukannya. Kita coba teringat ada di cerita Roma 12 ayat 19, nggak salah itu. Roma 12 ayat 19. Dia berjudul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Roma 12 ayat 19. Dia berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali akan banyak orang temui, apakah orang sendiri yang berperilaku sehingga orang lain sakit hati, atau orang lain berperilaku yang membuat orang ini sakit hati. Lalu orang ingin membalas dendam, orang ingin amarah orang tersalurkan, lalu orang berbuat hal-hal yang tidak baik seperti tadi, orang menghakimi lalu menghukum. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan itu. Jangan orang melakukan hal itu, karena kalau orang melakukan itu berarti orang merampas Tuhan PH. Karena sudah disebutkan di sini, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak. Ketika orang merasa tersakiti,
ketika orang merasa tersolimi, datang berdoa juga ke Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus juga yang balas. Kalau manusia balas mungkin biasa-biasa, malah kalau bos di atas tuh balas, memang flow-flow. Jadi kalau orang bikin salah ke orang, cepat-cepatnya baku atur baik. Jadi berdoa apa bos di atas, bos lihat kita sakit hati ini bos. Aku bos dengar DP doa lo mati orang ini. Jadi kalau ada kehilafan mulu atau apa, cepat-cepatnya orang baku atur baik. Karena ini mulu ini memang susah sekali mau atur. Dan kalau dia soba edar, minta ampun. Jadi kata ada di satu perguruan, ada ini murid ini, luar biasa DP mulu ini, cerewet, cerita macam-macam. Tiap hari DP guru panggil. Ada ceritanya tidak bagus, minta maaf guru ada. Ambil paku tuh pohon sana. Dia paku satu. Besok cek lagi, ada paku lagi di pohon. So 2 minggu, tiap hari ada terus dia bikin kesalahan. So kalau 2 minggu berarti sudah 14 paku dia bagi di pohon. Hari ke-15 guru panggil, ada? So nyanda, kita pemulu nih hari tertib. Cabut tuh satu paku. Dia bicara 2 minggu, dia cabut semua. Tak cabut 2 minggu kata dia so tertib. Dia cabut semua tuh paku. Untuk guru panggil, maju tompi lihat tuh pohon. Nah saudara-saudara apa yang orang lihat? Ternyata ketika paku itu dicabut dari pohon, tuh guru bilang iya. Walaupun karena so cabut tuh paku, malah ada lubang tuh di paku. Bahkan dia keluar dari pohon tuh DP apa itu tuh malele-malele di situ. Nah dia bilang begitu juga tuh ngana kelakuan. Nah ada cerita-cerita biasa ini orang, biar ngana sopi minta maaf. Belum tentu ini orang nak maafkan pun dia ada iyo. Ada sakit hati di dalam, ada luka di dalam. Nah begitu juga di guru bilang, ngana ambil pasir, kau ngana baron satu kota. Dia baron, ini tahu di guru sosial lobang di ember. Dia baron, dia balik, so kosong. Di guru bagi, siapa so kosong pasir? Ya ada lobang. No ngana cari ulang tuh pasir. Ya, dia baron, soalnya mau dapat di pasir. Guru bilang sama. Ngana cerita-cerita kiri kanan nih orang. Setelah ngana mau minta maaf, ngana mau cari satu-satunya orang ngana bilang, salah putih tapi cerita. Oh, dia sudah menyebar satu kota. Dia sudah menyebar kemana-mana. So susah orang mau cari ini orang satu persatu, kon orang mau minta maaf. Kasih tahu salah putih itu cerita ralat. Sunyak mau dapat, so beredar. Kurang kaget dia buku dapat dari saudara dari jauh atau di teman. Mulai aduh ngana putih ini jarak utul ngana ini begitu. Nah barangkali ilustrasi ini mau ingatkan ke orang supaya orang hati-hati. Karena apa yang orang sampaikan bisa menimbulkan luka. Apa juga yang orang sampaikan salah, dia beredar. Dapat takut sampai di mana-mana. Nah oleh karena itu firman Tuhan katakan kepada orang semua, kalaupun ada hal-hal seperti itu, maka pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Lalu apa yang orang harus lakukan? Maka firman Tuhan pada malam hari ini pun mengatakan, berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada sesama. Berarti firman Tuhan mau mengatakan, marilah orang menciptakan kehidupan yang penuh damai. Kehidupan yang penuh kasih, sehingga tidak ada hal-hal yang mengakibatkan orang melakukan perbuatan menghakimi atau menghukum. Firman Tuhan ini pun menekankan bahwa ketika orang menghakimi ataupun orang menghukum tanpa sadar, orang sebenarnya tidak bercermin bahwa mungkin orang lebih soe lagi dari orang. Sampai dikatakan oleh firman Tuhan, selumbar di mata orang lain kau lihat, tapi balok penghadapi mata sendiri nggak lihat. Saya coba lihat kamus, itu selumbar dibilang sama dengan rupa jerami. Kalau balok itu tuh DP maksud ya sepotong kayu. Membayangkan sepotong kayu pada dirinya lihat martu jerami pe orang lain dia boleh lihat. Nah itu artinya orang memeriksa kehidupan kita sendiri, orang memeriksa. Dan ujung-ujungnya sebagaimana firman Tuhan, orang juga adalah orang yang berdosa. Tuhan bilang bagaimana buta dengan buta membaku tunjung jalan, masuk jurang.
bagaimana orang berdosa dan berdosa untuk orang menghakimi, menghukum. Biarlah persoalan moralitas ini adalah persoalan seperti Tuhan bilang, Tuhan pihak kalau orang merasa tersakiti. Kalaupun apa yang orang katakan benar, orang tidak perlu harus membenarkan diri, memaksakan bahwa orang itu paling benar, karena itu juga sebenarnya mengarah pada kesombongan. Akhirnya orang menjadi sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk orang menghadapi kehidupan orang sehari-hari, walaupun DP cerita ini tidak gampang kan bikin. Oleh karena itu DP kunci cuma satu, orang berdoa selalu kepada Tuhan, ada selalu dalam persekutuan seperti pada malam hari ini, agar ketika ada masalah, ada percobaan, ada segala hal-hal yang menyakiti, orang akan selalu dikuatkan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih akan firman yang begitu indah yang Engkau taburkan bagi kami pada malam hari ini. Kami bermohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Terlebih lagi Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh mengimplementasikan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, untuk kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian malam hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga ibadah kami bisa berakhir dengan baik. Kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu bagi peribadatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu pembawa firman, Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Tuhan, Engkau yang mengurapinya sehingga bisa selesai memimpin ibadah kami pada saat ini. Tetap Tuhan, Engkau anugerahkan Tuhan, Bapak Diaken, dimampukan terus Tuhan, agar dalam pelayanan ia tetap Tuhan diberi sehat, kuat, semangat. Dan Tuhan, berkati pekerjaan dan berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa Tuhan. Sebentar kami akan dilayani oleh keluarga di tempat ini. Biarlah apapun itu Tuhan, kami menerima dengan penuh sukacita. Dan Engkau berkati Tuhan, agar menguatkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan membawa damai sejahtera bagi keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sama-sama. Jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan, terpujilah Tuhan karena Tuhan baik bagi peribadatan kita pada malam hari ini bisa selesai dengan baik. Itu kita percaya karena itu semua karena anugerah Tuhan. Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan pelayanan dan memberkati keluarga. Dan juga berterima kasih kepada keluarga tuan rumah, Ibu Pauline Genderungan Lesar, yang telah menerima kita beribadah bersama di rumah. Dari Ibu Pauline, Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu. Dan sebelum kita datang pada ruang organisasi, kita dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga tuan rumah. Disilakan. Terima kasih Bu, kesempatan.
damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur karena berkat Tuhan bagi kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk boleh beribadah bersama di rumah kami. Atas nama keluarga pribadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4 yang sudah boleh mengambil bagian untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat kami. Dan lebih khusus bagi kadim kita malam hari ini, Bapak Yakin Jeffrey Delaru yang telah menuntun kita dalam ibadah dan telah mendoakan kita semua, lebih khusus juga saya pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tugas pelayanan dan bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih dan mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan dari keluarga. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga tuan rumah, dan kita akan datang pada ruang organisasi. UPK, anak sekolah minggu baru. Tapi sebelum pengumuman dari Majelis Kolom, kita dengarkan pengumuman ibadah Lipra. Disilakan kepada anak sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatan. Untuk anak sekolah minggu Pondok Gembira pada hari Sabtu di Rumah Penatua di Yelatan Pitaka semua. Terima kasih. Atas kesempatan diberikan untuk ibadah perkunjungan pemuda dilaksanakan tiap minggu kedua di bulan berjalan tanggal 7 Maret di rumah saudara Aldi Sungai atau keluarga Sungai Sumisi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk WKI di rumah di rumah Ibu Megi Kalengkongan Nemo, yang sebenarnya rencana memang hari Rabu, tapi kemarin kita usul hari Selasa, tapi ada halangan jadi hari Rabu lagi. Seharusnya hari Selasa orang suka pas Valentine. Nah, tapi ada ya, tapi hari Rabu usul dari DP orang semua. Valentine roba dah. 15. Orang pakai baju pink. Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi 15 Februari. Pasti mau dapat coklat. Coklat bakar. Mau baking cookies. Iya, hari Rabu. Jadi begini. Nita. Tapi dalam rangka Valentine, orang boleh berdress code ria. Jam seperti biasa 7:30. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum Bapa pada tanggal 19 bertempat pada Bapak Jose Mandei, keluarga Mandei Wauruntu. Jam seperti biasa, setengah 8. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ketemu lagi pada ibadah Kolom. Pada hari ini sudah pertemuan yang kelima di tahun 2023 di rumah keluarga Kinaruman Lesar, tepatnya Ibu Pelin. Tentu tak lupa kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus yang sudah menghantar saudara-saudara anggota Jemaat Kolom 4 berkumpul di tempat ini. Yang berikut, terima kasih banyak buat Kadim Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini, dan biarlah firman yang disampaikan tadi boleh kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saling mengampuni. Kunci daripada khotbah tadi. Kemudian terima kasih buat MC
Penatua Ibu Yunita Timbul Mengilala yang boleh mengarahkan acara ini. Dan diucapkan terima kasih buat kita semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah subuh tadi, karena kolom 4 adalah yang mengambil bagian untuk puji-pujian. Ya, jadi foto tadi Pak James datanya kia punya foto, tapi ternyata Talia Regi dah foto, jadi kita ambil tuh foto itu untuk kasih di kolom. Nah, jadi karena tadi so nggak bisa mau suruh siapa mau foto, kita dapat pegang. Jadi ya kan biasa kalau ada orang lain kita semua di bawah. Gitu. Kemudian tadi kami telah melaksanakan sidang majelis jemaat. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan HUT Jemaat Gemim Yudea Pal 2 yang ke-25 pada tanggal 5 Maret dan kegiatan di menjelang HUT ini. Yang pertama adalah ada kegiatan-kegiatan lomba. Jadi ada lomba solo lansia. Di kolom 4 orang DP lansia kan cuma 4 kalau tidak salah. Kita sendiri, Pak Noldi, Pak Andre dan Pak Okta. Ibu Sungai kah tuh dang? Ya, ada bilang Pak Noldi dah. Ada Pak Noldi ya. Oh, Nah, Bapak. jadi tadi kita coba kontak dengan Pak Andre, dia bersedia mau bawakan solo untuk lagu bahasa Sangir. Nah, jadi bahasa ya, jadi kan Kong dia semua cari pelatih gitu. Nah, jadi dia bilang dia mau datang sebelum hari H karena dia sekarang masih ada tugas, jadi mohon maaf. Jadi mau cari siapa mau ikut tuh bahasa Minahasa. Kalau soalnya ada yang bersedia terpaksa versus yang ambil alih. Nah, kira-kira itu. Kemudian ada lomba intern dan lomba ekstern antar wilayah, jemaat sewilayah, yaitu catur dan bulu tangkis. Nah, di kolom 4 kalau ada atlet bulu tangkis kurang mau balapor Pak Mekvi Kindangan DP koordinator. Kalau catur kita DP koordinator. Jadi hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 orang ada lomba catur intern di kantin mulai jam 3. Itu persiapan siapa yang lolos di situ 3 besar menjadi tim catur Yudea pada pertandingan tanggal 26. Nah, jadi 26 jangan cuma bilang ini cuma penalti. 26 apa? Nah, 26 tanggal 26 DP lomba, tapi 26 Februari. ya, internal itu tanggal 16 minggu depan. Jam 3 di kantin sambil kita sudah hubungi pengelola kantin supaya dia siapkan menu, nanti itu orang bayar gitu. Kemudian tadi juga dapat hadiah. Dapat hadiah orang mau bayar. Hadiah dari panitia HUT jemaat yaitu kupon makan yang kedua. Jadi orang bilang orang ini nyendak mau cari doi di tanpa lain, cuma mau cari doi Pak jemaat karena ini jemaat PHUT. Oke, nah jadi kita coba cerita dengan Pak Diaken. Ini paket makan yang mau bagi Pak jemaat gratis, nanti ambil dana dari kas kolom. Boleh begitu? Nah, jadi Boleh, mantap ini no. Free lagi tuh orang. soalnya ini Free load. dia kasih 15 kupon. Saya bilang orang udah 15 kakak, mau pas kalau ini datang free gitu. Jadi Mar kau nyak datang tapi dan yang datang kalau nak datang berarti akan dikembalikan di mana itu. Kalau nak kembalikan terambil pemakan pas apa di rumah no. Nah, toh jadi ruginya orang- datang. iya, karena Oh, solo pribadi le datar babi apa? jadi datang jadi free. Berapa itu satu penentu 50. Jadi kolom akan menanggulangi itu. Itulah sebabnya kiapat orang
dia kumpul dana buat kolom. Walaupun di pemeriksaan BPPJ kolom 4 itu diprotes oleh mereka karena apa torang pedoi kas kata banyak. Sebab di jemaat kolom lain sonol. Nah, kita bilang torang kalau habis kumpul. Jadinya nama habis-habis. Nah, kemudian dalam rangka HUT pada hari Minggu tanggal 5 Maret setiap kolom juga bawa makan sendiri-sendiri. Kita bilang pada yakin orang tanggung le itu. Jadi jemaat tinggal datang beribadah, orang mau catering. Boleh begitu toh? Jadi catering ini dibiayai oleh kolom. Karena masih ada saldo kas, jadi jangan dulu bebankan Pak Kolom. Nanti ada lagi kegiatan berikut, orang kumpulkan so habis. Kira-kira begitu. Sebab dah habis HUT ini so menghadapi pasca lagi. Orang-orang mau cek. Kalau dana lagi so menipis, aku kumpul gitu kira-kira. Jadi pertama ini orang mau tanggulangi dulu tuh kupon makan itu sampai kapan? Hari Sabtu. Nah jadi Hari Sabtu. semua bagi sekarang. Boleh Hari berbagi. Sabtu ambil jangan tak lupa dan so bayar ini. Kalau orang kasih pat orang, yang nak bilang mau store so tagi papersus, jadi orang so bayar di muka gitu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Hadiah buat kita ya karena kalau mau dibombardir dengan dana-dana juga akan repot. Nah, saya bilang dana dari kolom terima kasih. Untuk ibadah kolom pada pertemuan ke-6 bertempat di keluarga Mandei Wameruntu sekaligus dengan ibadah pria kombapa. Kombapa kan sujagan. Kemudian disampaikan perhatian buat remaja pemuda kolom 4 Bapak Ali tadi so dibicarakan di mana itu di jemaat orang mau gabung dengan kolom 5. Jadi remaja pemuda kolom 4 dan kolom 5 akan dimulai bulan Maret pada Bapak Aldi dan nanti bulan April di kolom 5. Jadi baku ganti so iko sama deng anak sekolah minggu Persembahan. kalau persembahan nanti dorong baku atau Nggak bagus lupa anak sekolah minggu leno. persembahan Tagi masing-masing perkolom. person dia kasih Supaya berjalan pada anggota yang Anggota hadir ya begitu. tidak mengganggu persembahan kolom. Kolom. Jadi sebab kolom 5 sudah berapa tahun ini tidak jalan DP Pemuda Remaja dan mari tolong sama-sama gabung ya Pak Ali. Jadi bulan Maret sodeng kolom 5 remaja pemuda. Bulan April pergi di kolom 5, bulan Mei datang di kolom 4. Jadi praktis 2 bulan sekali. Bukan 1 bulan tapi jadi 2 bulan sekali. Nah itu. Kemudian orang Pakuda apa lagi Perkolom. hari Minggu depan. Terima kasih. Lomba-lomba Iya, lomba tadi. Lomba dari sekolah minggu. Ya, sekolah lomba-lomba kita so kirim di grup. Oh, Lomba-lomba, ada baca tuh lomba apa itu anak sekolah minggu ada lato-lato, ada dance remaja, ya itu kita so kirim di grup. Berarti orang tak masuk kan lens remaja. Apa? Ah, oh 6 boleh ikut itu apa itu? Modero 6 orang jadi. Apa tuh model? Nah 6 bisa. Boleh hi modero kok ringan. Iya. Satu Yang dua 10. Megi kita Megi. Orang kasih turun 6 supaya sama kolom boleh ikut. Iya. Jadi habis ini Ibu nu. nanti Bapak Atorakang Enam pas. minta tolong Satu dua tiga. Ibu Polinjo yang Ibu Dei. akan Ibu ada Mei. itu DP lagu kan minta pada dia kirim di WA tuh lagu-lagu Orang latihan. Jadi latihan Kalau Ibu Sungai pelatih Jono. dia kok cuma 6 jadi 3-3 ya. minimal anak. Minimal 6 boleh lebih tapi minimal 6 supaya semua Apa? boleh ikut karena kalau Megi? 10 orang susah. Iya. Orang kalau 6 Ibu itu cuma perempuan baca semua atau Mazmur. boleh ada yang laki-laki? Boleh no. Oh berarti tinggal Baca asuh. Mazmur dia Yang kok. jelas kita belum boleh kasih. Iya boleh. Boleh Mantap gabung. dia. Nah, jadi kira-kira itu. Iya. Mantap dia baca Mazmur. Saya kira demikian. Jadi DP kira Terima jago kasih mau